Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah bahwa kita telah diturunkan Al-Quran yang begitu besar, yang merupakan mukjizat yang sangat agung, yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini bukan saja untuk pedoman hidup, akan tapi untuk penyembuhan, penawar segala macam bentuk penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran selain menjadi petunjuk ketenangan manusia, kedamaian manusia di dunia, juga menjadi obat bagi segala penyakit yang berada di dalam dada. Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah berkata, Fal-Qur'anu huwa shifa' Fal-Qur'anu huwa shifa'ut tammam min jami'i adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Maka Al-Quran yang menjadi obat sempurna bagi semua penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit badan, maupun penyakit-penyakit dunia dan penyakit akhirat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah. Apabila seseorang sudah memperbaiki caranya berobat dengan menggunakan Al-Quran, kemudian sudah dia tempatkan pada anggota badan yang sakit dengan penuh keyakinan dan keimanannya, menerima dengan lapang dada dan dengan keyakinan yang mantap, serta semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka penyakit itu tidak akan pernah menghalanginya untuk mendapat kesembuhan. Sebab bagaimana mungkin penyakit dapat menghalangi ataupun melawan kalam Allah Azza wa Jalla, Rabbnya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur. Atau kalau diturunkan di atas bumi, maka bumi itu sendiri akan terpotong dan terbelah-belah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan, menjelaskan dalam surat Fussilat ayat yang ke-44, Qul huwa lilladzina amanu huda wasyifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah kembali menerangkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Al-Hafidz Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan, Ayu wa nunazzilu minal Quran min kulli syifa', yakni kami menurunkan Al-Quran yang semuanya dapat berfungsi sebagai penawar.
semua ayat-ayat Al-Quran itu dapat digunakan sebagai obat, sebagai penyembuh segala penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh atau ulama kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, dan telah diyakini bahwa sebagian perkataan manusia memiliki sebagian banyak khasiat dan aneka kemanfaatan yang dapat dibuktikan. Terlebih ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah, Rabb semesta alam, yang keutamannya atas semua perkataan sama dengan keutamaan Allah atas semua makhluknya. Tentu saja ayat-ayat Al-Quran dapat berfungsi sebagai penyembuh yang sempurna, pelindung yang bermanfaat dari segala mara bahaya, cahaya yang memberi hidayah dan rahmat yang merata. Dan andaikan Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya ia akan pecah karena keagungannya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata-kata dari Al-Quran dalam ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan jenis parsial, bukan bermakna sebagai sebagian menurut pendapat yang benar. Jadi seluruh Al-Quran adalah obat, sebagaimana disebutkan ayat sebelumnya. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud dawa'il Quran, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Khairud dawa'il Quran, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisyifa ainil asal wal Quran. Manfaatkanlah dua jenis terapi penyembuhan, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah berkata, faman lam yasfihil Quran fala safahullah wa man lam yakfihi fala kafahullah. Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala takkan memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan Allah oleh Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala takkan memberikan kecukupan padanya. Maka dijadikan Al-Quran sebagai obat penawar bagi seluruh penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, baik penyakit jasmani maupun rohani. Begitu banyak ayat-ayat yang telah kita sampaikan, yang kita bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dengan jelas, sejelas-jelasnya, bahwa Al-Quran itu digunakan sebagai obat. Kalau dia belum bisa menjadi kesembuhan bagi kita, maka kita tanya keimanan dan keyakinan kita kepada Al-Quran. Semoga video singkat ini dapat menambah keyakinan kita dengan Al-Quran. Kembali kita beriman, memperbaiki keimanan kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini menjadi thariqul hayah, jalan hidup harian kita di dunia, dan akan membahagiakan orang yang mengikutinya sampai di akhirat. Semoga ada manfaatnya bagi orang-orang yang kena penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan dengan medis. Silahkan dicoba kembali dengan Al-Quran dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kesembuhannya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.